Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Teman-temanku, sahabat-sahabatku yang sangat aku cintai, dimanapun kalian berada. Pertama-tama tentunya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Allah SWT. Karena pada sampai saat ini kita masih diberikan satu kesehatan yang tidak ternilai harganya. Sehingga dengan kesehatan ini kita mampu berbuat yang baik, berbuat yang positif dalam kehidupan ini. Saya berdoa semoga teman-temanku, sahabat-sahabatku dimanapun berada selalu diberikan satu kesehatan yang tidak ternilai harganya oleh Tuhan yang Maha Kuasa, Allah SWT. Seperti biasa pada pagi hari ini perkenankanlah saya memberikan satu informasi, sesuatu yang sangat berharga. Walaupun sedikit, tetapi saya berharap ini akan ada manfaatnya buat teman-temanku dan sahabat-sahabatku seluruh Indonesia. Seperti yang saya baca dalam satu buku tadi malam, akhirnya saya utik-utik, saya otak-atik, saya ringkas sebagai berikut. Pada intinya bahwa buku itu memberikan satu ilmu yang sangat sederhana bagi kita. Tapi menurut saya itu sangat bermanfaat. Isinya sebagai berikut. Kalau saya baca, maka kalimat awalnya mengatakan demikian. Datang menambah jumlah, pergi mengurangi jumlah. Kata-kata ini kalau kita baca sepintas, kalau kita dengarkan sepintas, nampaknya biasa-biasa saja. Datang menambah jumlah, pergi meninggalkan jumlah. Tetapi kalau kita mau berpikir dalam, berpikir secara dalam, atau bahasa kerennya orang mengatakan berpikir secara filsafat, berpikir secara filosofi, maka kata-kata ini mengandung makna yang sangat dalam. Walaupun sederhana sekali, datang menambah jumlah, pergi mengurangi jumlah. Marilah kita lihat dari kacamata filosofi, dari satu pemikiran yang dalam, sehingga kita akan mendapatkan satu makna dari kalimat yang sangat singkat ini. Teman-temanku dan sahabat-sahabatku, sebagai manusia, kita ini harus bermanfaat. Sekali lagi, sebagai manusia, kita ini harus bermanfaat. Dimanapun kita berada, dan kapanpun kita berada, maka kita harus mempunyai manfaat. Itu harus sudah ada di dalam pikiran kita. Dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, karena kita sebagai manusia, maka kita harus bermanfaat. Bermanfaat secara pribadi harus. Di dalam keluarga kita juga harus punya manfaat. Di tengah-tengah masyarakat kita harus punya manfaat. Harus mempunyai manfaat. Kalau kita mengikuti satu organisasi apapun, maka kita harus bermanfaat di situ. Artinya kita harus punya manfaat dalam organisasi itu. Bahkan di lingkungan di mana kita bekerja, apakah di kantor, apakah di kampus, apakah di tempat-tempat atau lembaga-lembaga lain di mana kita bekerja, kita harus bermanfaat di situ. Artinya kita harus punya manfaat. Sehingga dengan demikian,
Kalau kita di kantor punya manfaat, di keluarga punya manfaat, di dalam organisasi punya manfaat, maka kita akan menjadi orang yang dirindukan oleh orang lain. Maka kita akan menjadi orang yang dirindukan oleh banyak orang. Jadi kita harus membuat sedemikian rupa bahwa kita harus bermanfaat bagi mereka. Untuk apa? Agar kita selalu dirindukan oleh mereka. Mengapa? Kok kita selalu dirindukan oleh mereka? Ya, karena mungkin penampilan kita menarik. Cara berpakaian kita menarik. Selalu pantas dan serasi. Kalau di dalam ilmu Jawa itu ada falsafah yang mengatakan ajining rogo ono ing busana. Maka kalau kita berpakaian dengan rapi, berdandan dengan rapi, paling tidak kita akan dihargai, akan diajeni oleh teman-teman kita. Bicara kita juga harus selalu enak didengar oleh orang lain. Dengan demikian, maka kita akan dirindukan oleh teman-teman kita. Jadi gaya bicara kita itu harus menarik. Menarik dalam arti cara bicara dan materi pembicaraan. Jangan selalu membicarakan kejelekan orang lain. Jangan selalu membicarakan kekurangan-kekurangan orang lain. Tapi sedapat mungkin bicaralah tentang orang lain mengenai hal-hal yang positif. Tentunya kelebihan-kelebihan mereka. Kalau mereka tidak punya kelebihan, ya tidak usah dibicarakan. Karena kita sudah berniat untuk berbicara yang baik-baik saja. Sehingga dengan demikian, saudara-saudara sekalian atau teman-temanku yang sangat saya hormati, berpenampilan yang baik, berbicara yang baik, dan kita harus selalu menghargai orang lain dimanapun kita berada. Kita tidak pernah membicarakan kelemahannya, kekurangannya. Itu semua akan membuat kita akan dirindukan oleh banyak teman, banyak orang. Harus itu. Insya Allah kita itu selalu, insya Allah kita yang selalu lakukan dan selalu kita bicarakan dengan baik, itu akan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan mereka akan selalu kangen kepada kita. Karena kita tidak pernah bicara yang tidak menyenangkan. Sehingga dengan demikian, seperti yang kita bicarakan pada awal tadi, kedatangan kita itu sangat diharapkan. Dan kepergian kita itu sangat disesalkan di dalam suatu pertemuan. Kita harus bisa bertingkah laku seperti yang kita bicarakan pada pagi hari ini. Artinya apa? Seperti kembali kepada judul yang di atas tadi. Datang menambah jumlah, pergi mengurangi jumlah. Kalau kamu tidak datang di dalam satu pertemuan, kau akan dirindukan. Dan ketika kau meninggalkan pertemuan-pertemuan yang belum usai, kau akan disesali oleh teman-temanku. Karena masih banyak yang ingin bertemu dengan kalian untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan mungkin, untuk kangen-kangenan mungkin, dan mungkin untuk melihat gaya bicaramu yang sangat menarik. Teman-temanku, para sahabat-sahabatku yang sangat aku cintai, inilah yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan pada pagi hari ini ada manfaatnya buat
kita semua, termasuk buat saya dan buat teman-teman saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.